kita semua yang berakhir nanti. Bapak dan Ibu jemaah yang Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan berusaha belajar tentang menjadi hamba-hamba yang berpikir. Ya, perintah Allah untuk kita menjadi orang yang berpikir ini tidak bisa kita abaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad taraba ajaluhum wa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah SWT, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita diperintahkan untuk berpikir. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa berpikir? Tentunya ada harapan yang diinginkan bahwa kita agar terjauh dari hal-hal yang bisa menyekutukan, hal-hal yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka pada kesempatan ini kita juga perlu banyak belajar dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat ini. Dengan kejadian-kejadian yang ada, bagaimana kita mensikapi kejadian tersebut? Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa membangun pola pikir yang positif. Apa itu pola berpikir positif? Kita melihat segala sesuatu dengan melihat sisi baiknya. Kalau kita melihat fenomena saat ini di dalam lingkungan kita, di negara kita yang saat ini sedang mewabah COVID-19 atau wabah corona, kita harus bisa berpikir apa? Memandang sisi baiknya. Apa sisi baiknya buat kita bersama? Banyak sisi baik yang kita ambil. Di antaranya apa? Semakin kita terbina hubungan kita dengan kekeluargaan. Karena apa? Saat ini kita diminta untuk selalu di rumah. Nah, di rumah juga kita tentunya bisa memanfaatkan aktivitas kita di rumah dengan sebaik-baiknya. Mentadaburi Al-Quran. Bagi yang sudah mempunyai putra dan putri, bisa mendidik mereka dengan baik, bisa memberikan pembelajaran yang baik sebagai orang tua, seperti yang telah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan di dalam keluarga. Maka bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga contoh yang terbaik. Ayah dan bunda, bapak dan ibu adalah menjadi contoh role model bagi anak-anaknya. Ini yang kita ambil sisi baiknya. Yang kedua, kalau tadi kita memandang sisi baiknya, yang kedua, buang jauh-jauh pengaruh negatifnya. Kenapa kita perlu membuang pengaruh negatif itu? Karena apa? Sebenarnya berpikiran negatif itu juga akan berpengaruh pada mental kita. Mental kita jadinya apa? Mental kita jadi mental penakut, kekhawatiran yang tinggi, was-was, sehingga apa? Segala aktivitas yang akan kita lakukan sebelah was-was, sebelah takut, dan itu bahkan yang akan menjadi penyakit buat kita bersama. Jadi kita harus apa? Merubah mindset kita. Mindset kita adalah apa? Kita selalu berpikir yang baik, berpikiran yang positif, sehingga apa? Dengan pola pikir itu kita apa? Kita akan menjadi nyaman hidup kita. Dengan adanya COVID kita apa? Harus menjaga jarak. Yang dimaksudkan di sini menjaga jarak yang bagaimana?
Boleh saja kita menjaga jarak dengan orang yang belum kita kenal. Tapi kalau kita sudah kenal dengan guru-guru kita yang terbaik, maka kita perlu mendekati untuk belajar dengan beliau. Ada mindset yang sama-sama kita bangun bersama, yaitu apa? Kita bangun di dalam diri kita adalah perbanyak sugesti positif pada diri kita, yaitu apa? Bahwa kita akan mampu mengatasi, kita mampu menyelesaikan masalah, kita mampu memberikan terbaik di dalam keluarga kita mampu memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita mampu berbuat yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, baik untuk keluarga kita, baik untuk lingkungan kita, maupun untuk masyarakat di sekitar kita. Selain itu, bagaimana kita membangun pola berpikir positif? Kita harus bisa menampilkan karakter kita yang mencerminkan pola-pola yang berpikir untuk membangun karakter kepribadian yang bagus, yaitu berpikiran yang untuk maju, tidak berpikiran untuk menjadi orang yang gagal, tidak menjadi berpikiran untuk orang yang tidak berhasil. Termasuk dalam pola pikir kita mendidik seperti halnya kita memberikan didikan kepada putra-putri kita di awal. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami bagaimana kita menjadi guru yang terbaik buat putra-putri kita, buat anak-anak kita. Bagaimana kita memperhatikan putri kita yang lagi lucu-lucunya belajar berjalan. Maka di situ apa? Kita lihat bagaimana kita memberikan semangat, dorongan yang kuat kepada dia. Bagaimana saat dia terjatuh, kita berikan motivasi positif bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu sanggup. Itu positif, pikiran-pikiran positif itu yang perlu dibangun kepada putra-putri kita. Agar apa? Agar mereka punya karakter yang kuat, bahwa dia sanggup, bahwa dia mampu. Bukan kita bangun karakter yang negatif. Wah, kamu tidak bisa hal seperti ini. Maka kita berikan dorongan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk selalu berbuat yang terbaik demi masa depan mereka. Kemudian di antara pola berpikir yang lainnya yaitu bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus juga mendominasi diri kita dengan pikiran-pikiran yang bisa mencerminkan pola pikir yang positif, mindsetnya yang positif. Bahwa kalau kita sedang dicoba oleh Allah SWT, maka kita melihat tadi di awal bahwa kita lihat dari segi positifnya, kita lihat dari segi positifnya, kita buang segi negatifnya. Kenapa ya Allah mencoba kita dengan seperti ini? Kenapa kita harus keluar rumah menggunakan masker? Bagaimana rasanya pada saat kita keluar rumah kita gunakan masker, pada saat kita mau beribadah kita gunakan masker? Pasti terasa ketidaknyamanan itu. Nah, dari situ kita berpikir apa? Berarti kita berpikir ternyata Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Tapi sudah nggak kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah tersebut kepada kita? Sudahkah kita bersyukur nikmat yang telah diberikan? Sudah mendapat menghirup oksigen dengan bebas, hanya dengan virus yang sangat kecil, maka nikmat itu berkurang pada diri kita. Dengan cobaan adanya virus di lingkungan kita, di negara kita, nikmat lainnya berkurang. Contohnya apa? Kita tidak bisa melaksanakan sholat ibadah berjamaah di masjid. Apa makna di balik ini? Bahwa Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak perlu kita. Kalau Allah sudah memberikan cobaan kepada kita semua,
ternyata apa yang kita lakukan itu perlu kita evaluasi, kita pikirkan. Ternyata apa? Kita tidak ke masjid pun mungkin kita akan merasa kehilangan. Tapi di sini kita harus paham, kita mau aktivitas sosial juga terbatasi. Maka apa? Solusinya apa? Maka kita jadikan hal-hal seperti ini pembelajaran buat kita semua, kepedulian kepada kita semua. COVID-19 sangat berpengaruh buat kita semua. Dari segi pendidikan, maka berubah semua. Dalam dunia kerja, berubah semua. Mekanisme kerja, berubah semua. Zona nyaman kita yang saat ini nyaman, berubah semua. Kita dituntut untuk merubah semua, termasuk cara beribadah kita, cara bekerja kita, cara mendidik kita kepada anggota keluarga kita. Semuanya kita jadikan pembelajaran buat kita semua. Untuk apa? Tentunya yang diharapkan adalah untuk memperbaiki kualitas kita sebagai manusia, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita dituntut untuk tinggal di rumah. Maka apa? Kualitas kita tingkatkan di keluarga itu. Sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, mereka kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Maka kesempatan ini kita jadikan apa? Kita jadikan proses perbaikan diri kita terhadap keluarga kita, sehingga apa? Sehingga kita menjadi semakin baik, membina kekerabatan, kekeluargaan yang lebih baik dengan anggota keluarga kita. Sisi lainnya yang kita bisa ambil dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini dengan pola-pola berpikir positif adalah diantaranya kita harus selalu berbaik sangka. Apa yang terjadi saat ini? Saat ini yang kita hadapi, dengan siapapun seakan muncul rasa curiga. Mana karakter kita berbaik sangka? Bertemu dengan seseorang yang kita sudah tahu teman kita itu, kita untuk bersalaman aja gak berani. Berarti kan kita muncul rasa prasangka yang tidak baik. Makanya harus kita perbaiki sama-sama. Kita berbagi sama-sama untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita. Kalau kita memang berbaik sangka kepada teman kita, kenapa kita hilangkan budaya-budaya kita yang lebih baik, keakraban kita yang lebih baik? Harusnya pada saat pandemi saat ini kita jadikan apa? Kita jadikan tolak ukur keakraban kita. Alhamdulillah di dalam dunia pendidikan kami juga mengalami seperti itu. Apa yang kita lakukan? Hubungan kita semakin lebih baik dengan teman. Ya, kita belajar dari permasalahan yang ada saat ini. Tadi kita diajak untuk berpikir positif. Yang berikutnya adalah di dalam musibah itu selalu ada nilai kebaikannya. Selalu ada nilai kebaikannya. Maka apa? Kita ambil nilai kebaikan itu dan kita jauhkan nilai keburukannya. Mudah-mudahan di dalam permasalahan yang kita hadapi ini kita segera terhindar dari masalah tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.